Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Taufikur. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya akan coba mendemonstrasikan cara menginstal DVWA dan juga Browse Suite. Nah, sebelum itu di sini saya menginstal versi DVWA Linux ya. Saya menginstalnya di WSL. Dan kita langsung saja. Jadi hal yang pertama perlu dilakukan adalah kita harus menginstal Apache 2, yang mana sebenarnya saya sudah menginstalnya. Jadi kalau misalnya posisinya belum menginstal tuh bisa mengetikkan komen sudo apt install Apache 2. Namun karena saya sudah menginstal, jadinya di sini bisa langsung saja. Di sini dia tidak menginstal. Tapi kalaupun dia menginstal tuh tinggal di yes saja. Selanjutnya kalau sudah menginstal Apache 2 itu kita harus cek apakah sudah bisa mengakses Apache-nya atau belum. Apakah Apache-nya sudah berjalan atau belum. Ada dua cara ya, dan keduanya bakal kita lakukan. Yang pertama itu kita bisa melakukan cek menggunakan sistem CTL yang ada di Linux. Nah, kalau misalnya kita menjalankan command yang ini, itu di sini statusnya sudah aktif dan running. Dan itu kita bisa cek juga langsung melalui browser dengan mengakses biasanya kalau misalnya kita install di Windows pakai exampp itu langsung ke localhost. Nah, tapi bisa langsung ternyata. Oh ya, bisa langsung via localhost. Sebelum itu kita bisa juga mengaksesnya menggunakan IP yang ada di Linux-nya. Jadi misalnya di sini IP-nya itu 172.29.32.87. Itu kita bisa mengaksesnya juga melalui IP itu ya. Kalau misalnya kita coba. Oke. Nah, sama aja. Nah, karena setelah mencoba ini Apache-nya sudah muncul, berarti proses instalasi Apache-nya sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita melakukan cloning dari si DVWA itu sendiri. Nah, itu linknya ada di sini sebenarnya. Dia itu ada di GitHub. Oke, jadinya lemot. Kita bisa langsung cloning aja, dan cloningnya tuh kita harus berada di sini. Posisinya harus di directory var www.html, dan kita melakukan cloningnya di sini. Komen cloningnya sendiri tuh ya seperti biasa, bisa pakai sudo get clone terus linknya. Nah, ini tadi ada linknya ini. Langsung di enter saja dan itu bakal melakukan cloning di directory DVWA-nya ya ke dalam directory var www.html. Saya sudah melakukannya, jadi di sini sudah ada directory DVWA-nya, bisa langsung masuk ke DVWA dan bisa langsung ke config juga. Nah, intinya sih DVWA-nya sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan cek lagi, mengakses directory DVWA-nya melalui browser, dan di sini sudah ada ya, sudah bisa. Dan ini juga karena sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi, makanya di sini sudah langsung masuk ke halaman loginnya. Sebelumnya itu kalau misalnya belum dikonfig, tampilannya akan berbeda dengan kayak gini. Dia itu tampilannya kayak tulisan bahwa DVWA-nya belum dikonfig. Nah, selanjutnya itu kita bisa change permission dulu untuk directory DVWA-nya. Itu agar kita bisa melakukan operasi read write di DVWA-nya nanti. Ini juga saya sudah lakukan, jadi tidak perlu lakukan lagi. Kemudian kita harus menginstal MySQL. Nah, komennya gini ya, sudo apt install MySQL server.
Ini saya sudah menginstalnya ya. Kalau sudah menginstal, kita bisa langsung cek aja, masuk ke MySQL sebagai root. Nah, ketika udah masuk sini, kita bisa ya melakukan komen-komen yang bisa dilakukan di MySQL ya. Misalnya status, untuk ngecek statusnya. Dan kalau misalnya kita bisa lihat di sini bases misalnya, sini udah ada databases yang sudah saya buat sebelumnya dan default ya. Yang ini tuh default dan DVAB itu yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, harusnya kalau misalnya baru menginstal itu DVADB-nya belum ada, jadi mesti ngebuat database baru dulu. Misalnya di sini saya coba buat ulang database. Untuk komennya sendiri itu create database, terus nama database-nya apa, misalnya contoh DB. Nah, kalau misalnya kita pakai komen show databases lagi itu, kalau misalnya kita pakai komen show databases, itu akan menampilkan database yang baru kita buat ya. Nah, ingat tadi sebelumnya saya join menggunakan saya login menggunakan root sebagai root. Nah, sekarang tuh kita harus membuat user baru, jadi tidak menggunakan root ya. Sebenarnya saya sudah buat juga user baru. Kalau misalnya kita lihat di sini, sini saya sudah buat user namanya DVA user dan hostnya itu 127.001. Di sini juga saya sudah buat user satu lagi namanya Drangwells dengan hostnya localhost. Tapi kalau misalnya kasusnya belum, itu kita bisa buatnya pakai komen create user, terus nama usernya apa. Nama usernya misalnya tadi contoh ya, misalnya aja contoh. Oke, terus add. Nah, ini setelah add itu adalah hostnya, misalnya tadi localhost. Nah, kemudian kita bisa pakai comment identified by, yang mana identified by ini adalah passwordnya. Misalnya di sini passwordnya root. Oke, kalau menjalankan komen ini tuh user yang baru kita buat akan muncul ya, contoh kayak gitu. Dan sebenarnya sudah bisa login juga sih menggunakan user yang baru. Tapi sebelum itu kita harus memberi izin ke user yang baru kita buat pakai komen grant privileges on. Nah, sebenarnya di yang titik ini tuh kita bisa menentukan kita dapat memberikan izin ke user tertentu ke database mana saja ya. Kalau misalnya pakai titik berarti dia bakalan diberi izin ke semua database. Dan to itu berarti kita akan memberi izinnya ke siapa. Dalam hal ini tadi namanya contoh, kan nama usernya contoh dengan host localhost. Kemudian kita bisa pakai comment with grant option. Ini sepertinya ada error typo, mungkin bentar. With grant option here privileges salah, typo ya. Privileges on dot to show. Oke, coba kita coba ulang. You have an error listener. Contoh localhost with option. Oh, ini sepertinya typo. Maaf. Berarti di sini harusnya bisa pakai bintang. Oke.
ya harusnya ada di antara bintang asterisk untuk menentukan bahwa dia itu diberi izin di mana saja di semua database ya. Selanjutnya bisa pakai command flash privileges itu untuk mengimplementasikan config yang baru kita lakukan. Privilege-nya itu berarti sudah diaplikasikan ke user yang sudah kita config sebelumnya, yaitu user contoh. Oke. Sudah itu kalau misalnya kita coba login menggunakan user yang kita sudah buat ya, misalnya usernya itu tadi contoh, passwordnya root, nah dia bisa gitu. Selanjutnya itu adalah menginstal PHP. Nah ini karena saya menginstalnya di Linux, itu artinya semua program yang dibutuhkan, package dan modul dan ya semua hal yang perlu diinstal itu harus diinstal satu-satu manual, tidak seperti menggunakan XMPP ya, yang sudah include. Di sini yang saya install tuh PHP terus PHP MySQL itu modul buat menghubungkan PHP dengan MySQL, terus PHP GD itu untuk ya itu juga modul yang dibutuhkan untuk terhubung dengan DVWA ya, itu diperlukan juga, jadi kita install. Saya sudah menginstal semuanya. Nah, untuk melakukan pengecekan apakah PHP-nya itu sudah dapat digunakan atau tidak, sudah terinstall dengan baik atau tidak, itu kita bisa masuk aja ke sini ke directory var www.html, kemudian kita bisa membuat file baru, file ya misalnya namanya info.php. Nah, yang dimasukkan di dalam sini tuh cuman satu line aja, yaitu ini. Oh ya, ini harus pakai sudo artinya kita membuat satu file namanya info.php, file PHP di dalam directory var www.html. Jadinya kita harusnya bisa mengakses di sini. Kalau misalnya ternyata dia bisa diakses, artinya PHP-nya sudah terinstall dengan baik. Nah, selanjutnya adalah mengkonfigurasi DVWA-nya ya. Tadi kan sudah ada directory yang sudah kita clone, yaitu directory DVWA-nya. Kita masuk ke situ, kemudian masuk ke config. Di config ini adalah file default yang ada. Awalnya tuh kalau baru di clone yang ada cuman ini aja. Misalnya kita lihat isinya adalah contoh ya, contoh config dari DVWA itu sendiri. Ini adalah defaultnya. Kemudian kita diharuskan untuk nge-copy si ini, jadi bisa pakai command copy config.dist ke sini, config.inc.php. Jadi intinya sih di extension dist ini kita hapus. Saya sudah melakukannya, jadinya di sini sudah ada. Dan ini juga alasan kenapa saya sudah dapat mengakses DVWA ya dari browser. Itu karena saya sudah copy yang ada di sini ke sini gitu. Nah, tapi itu kita tidak hanya mengcopy saja, kita juga harus melakukan konfigurasi di dalamnya. Konfigurasi yang dilakukan adalah di bagian sini. Bagian ini ya, ke 6 baris ini. Di sini tuh hal yang kita lihat ada DB server ya, ini hostnya tadi ya, misalnya localhost 127.0.1, ini nggak usah kita ubah. Nama database, nah tadi di MySQL tuh saya sudah membuat database ya, jadi show databases. Di sini ada DVWA-DB, ini adalah database yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, itu yang dimasukkan ke dalam sini, itu adalah database yang akan diakses sama DVWA-nya nanti. Kemudian user
Dan tadi kan saya ada sudah buat user namanya Drumwells ya, yang saya sudah buat di luar record ini. Kemudian passwordnya tuh ini untuk database-nya. Nah, itu di config-nya di sini. Kemudian juga ada di bagian bawah di mana ya? Oke, bukan di sini. Nanti ada config lagi. Tapi untuk yang di file yang ini yang kita ubah, fokusnya di sini aja. Khususnya di 3 ini sih, nama database-nya, usernya, sama passwordnya. Nah, karena itu akan mempengaruhi apakah kita bisa login nantinya atau enggak. Apakah kita bisa create database juga atau enggak di dalam DVA. Kalau udah, kita bisa langsung masuk ke sini. Ini kita masuk sebagai admin dulu. Admin, terus passwordnya itu password. Masuk, kemudian di sini ada udah ada menu DVA-nya ya. Berarti ini kita sudah dapat masuk. Nah, awalnya tuh di sini kita mesti nge-create database dulu. Di bawah sini ada create database. Jadi kita pencet create database dan bakalan ngebuat database-nya. Dan ketika nge-create database, kita disuruh untuk login menggunakan user database yang tadi yang ada di sini, yang ini, dan juga password yang ada di sini. Setelah itu, dan harus ada ini ya, harus ada privilege-nya ya, privilege root. Makanya tadi kita harus melakukan konfigurasi privilege ke user yang sudah dibuat. Nah, setelah masuk sini berarti DVA-nya sudah berhasil terinstall. Selanjutnya adalah Burp Suite. Nah, Burp Suite itu kita sebenarnya bisa mengakses link downloadnya ada di sini. Di sini. Nah, kita bisa download yang Community Edition yang free. Setelah mendownload, tuh size-nya kira-kira 250 MB ya. Itu bakalan kita install seperti biasa aja. Tunggu proses instalasinya selesai. Harusnya tidak terlalu lama. Kita next saja. Ini directory di mana kita ingin menginstal. Next saja, terus ya tinggal tunggu proses penginstalan selesai. Oke, mungkin di sini saya jelaskan juga, walaupun saya menginstal DVWA-nya di Linux di WSL, tapi saya menginstal Burp Suite-nya tuh di Windows. Mengapa begitu? Karena ya pada akhirnya kita bisa mengatur proxy agar si Burp Suite ini dapat terhubung dengan Linux gitu. Tapi ada setting yang harus kita ubah dulu sebelum itu agar dapat terhubung. Di sini Burp Suite-nya udah terinstall. Saya buka Burp Suite. Sini. Ini adalah tampilan awalnya. Di next saja. Next, terus langsung start aja. Project. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nanti di sini kita bisa masuk ke proxy, terus open browser, yang mana di browser yang disediakan oleh Burp itu kita bisa mengakses misalnya Google, dan nanti di sini di Burp Suite-nya akan muncul request yang dilakukan oleh browser. Di sini adalah request-nya itu GET, dengan ini adalah protokol yang digunakan ya, protokol transportasinya HTTP 1.1 versi 1.1. Ini ada hostnya siapa, cookie-nya, bla bla bla. Nah, ini adalah intinya adalah data yang ditangkap sama si Burp-nya ketika kita mengakses google.com. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya mention, itu mesti ada setting yang diubah agar dapat menghubungkan WSL dengan Windows ya. Kalau misalnya kita lihat di sini di Windows itu
IP untuk Linux ya, WSL-nya di sini 172.29.321. Oke. Tapi kalau misalnya kita ping dari sini, nah itu kita tidak bisa melakukan ping. Kenapa ya? Karena tadi masih belum diubah settingannya. Settingannya itu berpengaruh dengan firewall-nya ya, firewall Windows. Kita bisa mengaturnya di ini Windows Firewall. Di sini Windows Defender Firewall with Advanced Security. Jadi yang bagian advanced-nya kemudian masuk ke sini. Kemudian di sini kita bisa pilih di sini saya bakal ubah yang private dan public. Nah, ini masih nyala yang WSL itu kita matikan. Yang public juga dimatikan. Kalau udah, ini sudah dapat terhubung ya. Artinya jaringan yang WSL dengan Windows sudah saling terhubung dan bisa berkomunikasi. Yang artinya kita dapat mengakses DVWA dari sini. Nah, dulu. Kalau misalnya kita forward, misalnya kita matikan interceptnya. Mungkin kita pakai IP Linux-nya. Nah, tadi di sini ada IP Linux, kita bisa mengakses menggunakan IP Linux-nya yang ini. Kemudian di sini kita bisa pakai ini, harusnya dapat terakses. Kemudian kita coba akses DVWA. Nah, kita coba intercept. Terus kemudian di sini kita coba buka ininya, Windows browser developer tools-nya. Kita fokus ke payload yang terkirim nantinya. Misalnya di sini saya login menggunakan yang tadi admin password. Itu adalah akun default yang disediakan oleh DVWA untuk login sebagai admin. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih, apa aja yang dikirim gitu. Apa yang di-request sama si browser, apa yang dikirim ke DVWA-nya. Jadi di sini dia menggunakan method post ke endpoint DVWA login dengan menggunakan protokol HTTP versi 1. Kemudian ini ada payloadnya itu username-nya admin, passwordnya password dengan user tokennya ini. Nah, sama di sini kalau misalnya kita lihat di sini payloadnya sama, username admin, passwordnya password, login, terus user tokennya ini basically ini, tapi dalam form yang udah disediakan UI-nya oleh browser ya. Kalau misalnya kita lanjut, nah ini sudah dapat login. Terus misalnya kita lakukan apa aja gitu, misal buka yang ini, dia bakal muncul di sini requestnya. Kurang lebih seperti itu proses instalasinya. Nanti kita lanjut ke tahap penetrasinya ya. Kita coba brute force, menggunakan brute force. Oke, sekian untuk proses instalasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.